selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada pagi hari ini, dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri rapat pada tanggal 28 November 2024. Pada pagi kali ini akan mengadakan rapat rutin yang akan membahas tentang kinerja pegawai yang diadakan 6 bulan sekali, yang akan membahas tentang bagaimana kinerja perkembangan para pegawai dari masing-masing bagian. Sebelum memulai rapat pada kali ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama ada proses registrasi, kemudian dilanjutkan dengan acara pembukaan, lalu sambutan dari pimpinan rapat, lalu ada laporan dari kepala divisi kepegawaian, lalu diskusi tanggung jawab dari masing-masing bagian, lalu ada pembahasan solusi dan upaya dalam peningkatan kinerja pegawai, lalu yang terakhir ada proses penutupan dan doa. Sebelum memulai acara pada pagi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Makadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat kita semua dapatkan berkumpul di siang hari ini, dan terima kasih banyak pada seluruh rekan yang sudah hadir pada rapat ini. Kita akan membahas kinerja, meningkatkan kerja pegawai. Semoga dapat dengan adanya rapat kali ini bisa menambahkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Bapak Pimpinan atas sambutan yang sudah diberikan. Acara selanjutnya adalah laporan dari divisi kepegawaian, yaitu Ibu Eni. Pada Ibu Eni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Baiti. Di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir. Berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf-staf kepegawaian, menunjukkan bahwa kinerja mengalami penurunan dibanding 6 bulan sebelumnya. Data persentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 6 bulan sebelumnya. Nah, bahkan dalam 5 tahun terakhir pun perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di hari libur. Kemudian untuk tingkat yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu. Oke, sekian laporan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Baiti. Terima kasih kepada Ibu Eni atas laporan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu dari rekan-rekan sekalian mengenai laporan kinerja dari divisi kepegawaian. Tadi apakah ada pernyataan yang disampaikan? Saya izin memberikan tanggapan bahwa berdasarkan laporan dari rekan kerja divisi, saya akan merasa tidak cukup mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari Minggu. Itu pun terkadang hari Minggu masih tetap ada panggilan kerja ke kantor. Nah, Ibu Putri Ayu, apalagi dari pemakaian kerja di hari Minggu ini tidak ada tambahan nominal gaji kursi, gajinya bukan sama dengan hari yang biasanya. Izin menambahkan bahwa betul sekali dengan pernyataan dari Ibu Putri Ayu dan Ibu Fatma. Di bagian divisi saya juga merasakan hal yang sama yang mengakibatkan mereka selalu membuat pembagian dari cuti pegawai yang diberikan oleh perusahaan. Juga dirasakan kurang, yaitu hanya bisa cuti sebanyak seminggu dalam 1 tahun. Saya izin menambahkan juga untuk permasalahan keterlambatan bahwa mereka sudah datang tepat waktu, tapi memiliki kendala di perjalanan menuju kantor dan juga di masalah jam masuk kantor yang lebih pagi dibanding kantor lain. Nah, betul sekali Ibu Mutia. Dari keselamatan yang mereka lakukan, mereka juga mendapatkan potongan gaji yang cukup besar. Seperti saya bilang sebelumnya, gaji yang diberikan sangat tidak sesuai dengan tahun 19 mereka berikan di hari libur tadi. Baik, saya ingin menambahkan juga bahwa banyak sekali pegawai yang bekerja dengan gaji dan sistem sebelumnya, namun tidak adanya motivasi atau sedikit kenaikan gaji atau mereka semakin. Baik, saya rasa sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih kepada staf produksi dan staf pemasaran yang tadi sudah menyampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Pimpinan, apakah dari pernyataan staf ada yang ingin Bapak sampaikan?
Baik, setelah mendengarkan pertanyaan dari satu lagi, saya rasakan itu adalah masalah yang cukup beresiko. Keberlangsungan perusahaan ini ke depannya dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurang adanya pantauan dan perhatian solusi dari saya sendiri. Mungkin kita akan menerapkan kebijakan perusahaan yang baru mengenal kedisiplinan pegawai. Apakah ada sarana atau solusi dari masing-masing divisi? Saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang pertama tadi. Mungkin pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar kerja, terutama untuk kepala divisi masing-masing. Bagian agar memberi hak libur lagi para pegawainya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan juga, mungkin jika memang benar-benar ada pekerjaan yang mungkin di hari libur pegawai bisa diberikan di luar dan untuk hari cuti, yang kurang bisa ditambahkan saja Pak. Misalnya dari 1 minggu setahun menjadi 1 bulan setahun. Setuju apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Bagian Kepegawaian bahwa diberikan juga reward rutin bagi para pegawai tersebut. Tidak harus selalu soal uang, bisa mengenai pemberian piagam, sertifikat atau sebagainya. Agar sibuk bahwa itu merasa motivasi. Lalu dalam permasalahan keterlambatan agar diberikan toleransi bagi para pegawai. Toleransi dapat berupa batas pegawai yang melakukan keterlibatan dalam 3 kali dalam sebulan. Selebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50%. Kita juga harus mengadakan pelatihan dan di kelas pegawai yang harus rutin dilakukan agar para karyawan pemilik pribadi yang lebih tertata dan terbentuk ke depannya. Pelatihan ini akan sangat berfungsi bagi keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya. Nah, pemberian kebijakan yang baru juga bisa berupa pengambilan untuk meminjam masa kerja yang lebih masuk akal lagi karena dari pemantauan saya jam kerja pegawai itu jauh dari Jepang. Aktivitas kerja misalkan karyawan diharuskan datang pukul 06.00 padahal kerjanya ada di jam 08.00. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan solusinya. Terima kasih kepada Ibu Muti dan Ibu Rizka, visi atau solusi yang sudah tadi diberikan kepada Bapak Pimpinan. Apakah solusi dari Ibu Kepala Komisi diterima? Terima kasih untuk solusi yang sangat bagus dan dapat saya terima, dan semoga dalam pembuatan kebijakan yang harus semua dapat terwujud di perusahaan kita selanjutnya. Harapan sepertinya sudah bisa diakhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 untuk itu saya kembalikan kepada kolega. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan atas kesempatannya. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat hari ini. Jadi dapat disimpulkan pokok-pokok pembahasan yang didapat adalah yang pertama, peniadaan kerja di hari libur. Lalu yang kedua, pemberian toleransi keterlambatan berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Selebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50.000 saja. Lalu yang ketiga ada perubahan masuk jam kerja dari pukul 6 menjadi pukul 8. Lalu yang keempat ada pengadaan pelatihan dan diklat pegawai secara rutin. Lalu yang kelima ada pemberian reward rutin kepada para pegawai, yaitu dapat berupa piagam atau sertifikat dan sebagainya. Sekian adalah poin-poin yang diterapkan pada kebijakan baru nanti. Selanjutnya tibalah kita pada acara penutup dan doa. Sebelum acara ini diakhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan divisi PT Brawijaya yang sudah dapat evaluasi kinerja pegawai kali ini. Dan terima kasih untuk Bapak Arta Dinata selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada hari ini yang sudah hadir sehingga